Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Kita bisa lihat bagaimana kemudian ketika deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selesai deklarasi, banyak sekali semacam kemelut yang terjadi itu, baik dari koalisi yang saling tukar menukar dan masih banyak lagi. Di koalisi perubahan contohnya Demokrat keluar dan PKB jelas masuk karena Caimin jadi cawapres dari Anies Baswedan. Awalnya ya, lagi-lagi saya katakan saya sangat kaget melihat deklarasi ini, melihat cara kerja kacamata politik dari Surya Paloh itu yang mentandemkan antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sekali lagi saya katakan, memang sedari awal feeling saya itu ya Pak Anies pasti mencari tokoh NU itu. Tetapi yang selalu muncul, yang paling ketat muncul itu kan nama-nama macam Khofifah, kemudian macam Yeni Wahid, itu kan. Dan saya pikir dua nama ini sangat kuat untuk ditandemkan dengan Anies Baswedan. Ya, tiba-tiba masuk ini dari PKB Caimin, betul-betul mengejutkan bagi saya pribadi. Duet Anies Caimin disebut paling realistis dan saling membutuhkan itu. Kemudian PKB Sumbar targetkan suara Anies Caimin 80%. Ini menarik sekali. Saling membutuhkan dan saya pikir untuk meraih kemenangan di Pilpres 2024, kalkulasi dari Surya Paloh mentandemkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, saya pikir ini paling jitu, cara yang paling ampuh untuk memenangkan Pilpres tahun depan itu. Coba kita lihat petakan-petakannya kawan-kawan. Pengamat politik Tony Rashid menyebut pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang baru saja dideklarasikan sebagai baca pres dan bacawa pres itu dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan paling realistis. Pak Tony mengatakan kedua tokoh itu saling membutuhkan satu sama lain. Menurutnya ini pasangan yang paling realistis, keduanya juga saling membutuhkan. Itu kata Pak Tony dikutip dalam keterangan tertulis pada minggu kemarin kawan-kawan. Pak Tony menuturkan, dia sempat memprediksi Caimin tak bakal diterima sebagai cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Jadi Pak Tony pernah bilang 6-7 bulan yang lalu bahwa 1000% pasangan Prabowo Caimin tidak bakal jadi. Terbukti hari ini pasangan itu tidak jadi. Justru kemudian berpasangan dengan Caimin ini berpasangan dengan Anies Baswedan itu. Dia menambahkan, Prabowo tak kunjung memberi sinyal akan terjadi duet Prabowo Caimin hingga akhirnya Caimin memilih berpasangan dengan Anies Baswedan. Hampir 1 tahun, kurang lebih 1 tahun Caimin dan PKB itu digantung oleh Gerindra. Jadi wajar saja. Saya pikir ini juga sebagai bentuk kekecewaan dari PKB sebagai tamparan kecil untuk Gerindra bahwasanya PKB ini loh, PKB punya nama juga loh itu. Dan saya pikir dengan ini maka terpukul juga Pak Prabowo saat ini. Ibaratnya Pak Prabowo itu ya galau ditinggal pacar itu. Karena kemesraan Gerindra dengan PKB seperti kita ketahui sudah terjalin cukup lama kawan-kawan. Ya, Caimin itu dengan Prabowo ditolak. Sudah 1 tahun tidak memberi sinyal akan terjadi koalisi itu. Menurut Pak Tony, Caimin juga sempat mendekati kubu Ganjar Pranowo, namun tak juga ada hasilnya. Kemudian ke Ibu Mega, di mana ada Ganjar, kabarnya sudah 3 kali pertemuan, pun tidak ada hasilnya. Pak Tony juga aktif sebagai penulis itu mengatakan pertemuan Caimin dengan Pak Anies yang katanya singkat hanya beberapa jam, pada akhirnya justru berbuah kesepakatan. Itu. Kemudian ini yang lebih menarik lagi kawan-kawan. Sebab PKB Sumbar itu targetkan suara Anies Caimin capai 80% di Sumatera Barat. Ini mengerikan juga kawan-kawan.
Dan saya pikir ini juga bukan sesuatu hal yang mudah di Sumatera Barat itu. Karena bisa kita lihat juga PKB itu meski kuat di Jawa Timur, di Sumatera Barat itu juga orang-orang PKB di sana harus bekerja ekstra juga kalau ingin mencapai kemenangan 80%. Ketua Harian DPW Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Barat, yakni Pak Firdaus itu menargetkan perolehan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yakni Pak Anies Muhaimin atau pasangan Amin di Sumbar pada pemilu 2024 nanti sebanyak 80%. PKB Sumbar menurut Pak Firdaus akan mengerahkan segala tenaga untuk mencapai target 80% tersebut. PKB Sumbar optimis pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Muhaimin akan menang dengan perolehan suara 80% pemilih di Sumatera Barat. Nah, Pak Firdaus menyebut figur Pak Anies dan Caimin selama ini disukai banyak warga Sumatera Barat karena pasangan ini dipandang sebagai duet figur Islam modernis itu dan figur Islam tradisional. Jadi gabungan Islam modernis dan Islam tradisional itu. Ketokohan keduanya, lanjut Pak Firdaus, juga sudah teruji karena pernah mengemban banyak jabatan penting di tingkat nasional. Pak Anies merupakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Kerja. Setelah itu, Pak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Beberapa kali lawatan ke Sumatera Barat, Pak Firdaus melihat masyarakat selalu menyambut Pak Anies dengan antusias. Kemudian, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, menurut Pak Firdaus pernah dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR selama 3 periode, yakni periode 1999 sampai 2004, kemudian lanjut lagi 2004-2009, dan periode 2019-2024. Caimin juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR sejak 2018 hingga 2019. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2009 hingga 2014, Caimin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Itu. Pak Firdaus juga menyebut target perolehan kursi PKB di DPRD Provinsi Sumbar untuk pemilu 2024 nanti adalah sebanyak 8 kursi. Ia berharap PKB mendapatkan efek ekor jas dari pasangan Anies Caimin itu. Nah, pasangan ini menurut Pak Asrinaldi akan mendapatkan perhatian dari pemilih Islam yang diketahui merupakan pemilih terbesar di Indonesia. Jelas PKB akan mendapatkan efek ekor jas. Pemilih Islam ini kan cukup banyak di Indonesia yang juga akan berdampak positif bagi kader-kader pendukung Anies Muhaimin. Asrinaldi melihat sosok Anies selama ini juga disenangi oleh kaum Nahdliyin, sehingga partai-partai pengusung duet Anies Caimin menurut dia akan kecipratan daya tarik pemilih terhadap pasangan tersebut. Jadi saya pikir ini juga bakalan menjadi modal besar Anies Muhaimin untuk melenggang di Pilpres 2024. Jika betul-betul berhasil maju di Pilpres 2024, kalau Pak Muhaimin tidak dijegal di KPK itu. Karena kita lihat sprindik Pak Jokowi ke Anies itu tidak mempan. Nah, sprindiknya sekarang ditujukan ke Muhaimin Iskandar. Yang sampai 2 atau 3 hari sebelum pencalonan mendaftar di KPU, tiba-tiba Caimin kena serangan itu. Nah, untuk kemudian Anies dijegal. Saya pikir hal-hal semacam ini perlu kita hitungkan lebih awal seperti yang dikatakan oleh Pak Rocky Gerung kawan-kawan. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai pasangan ini? Pak Anies sebagai Islam modernis dan Pak Caimin itu sebagai Islam tradisional. Mampukah pasangan ini melenggang memenangkan Pilpres 2024 atau seperti apa? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.